Fenomeno. Di sini kita akan membahas seputar sejarah, isu sosial politik, dan review buku baru. Karena ini channelnya masih baru, kita kenalan dulu ya. Aku, Risa Denada, yang nantinya akan jadi narator dan storyteller di channel ini. Oke, di episode kali ini kita akan masuk sesi review buku. Kita bakal ngulik buku dengan judul Aku Ini Binatang Jalan, karya Chairil Anwar bersama Wakil Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Kota Bekasi yang bakal jadi partner ngobrol kita nantinya. Siap. Ya. Halo Kak Ega. Halo. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana skripsinya, lancar? Alhamdulillah. Ya, udah bagus Belum. banget. Ya. Ada anjing gak boleh. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bakal tanya-tanya nih tentang Chairil Anwar tuh. Iya. Lalu Kita bakal nanya nih dari yang pertama. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang paling dalam, menurut Kak Ega, siapa sih Chairil Anwar tuh? Boleh dideskripsikan singkat aja gitu. Chairil Anwar itu adalah seorang sastrawan ataupun penyair puisi yang mana dia sih terkenal sebagai seperti buku yang tadi dibilang bahwasanya Aku Ini Binatang Jalan itu adalah julukannya dia sebagai angkatan 45. Angkatan 45 itu adalah seorang sastrawan angkatan 45. Nah, Chairil Anwar ini adalah salah seorang sosok yang memangnya memiliki kemampuan dalam berbahasa, berbicara, serta nyelenehnya dia. Saya suka juga dengan Chairil Anwar karena salah satunya yang saya suka juga, Chairil Anwar itu adalah salah satu orang yang memangnya tanah kelahiran sama juga seperti itu. Oh, di mana tuh kira-kira? Chairil Anwar itu lahir di Sumatera Utara, Medan. Sama dong sama saya. Itu dia, berarti kita satu darah. Iya. Lalu Chairil Anwar itu adalah seorang sosok yang memangnya tidak ingin diatur gitu ya. Diatur ataupun dia seseorang yang bebas gitu. Bebas dalam artiannya ya dia memiliki kepercayaan dan keinginannya sendiri. Serta Chairil Anwar juga memperjuangkan, kalau menurut saya itu dia adalah seseorang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan semangat sastranya dia, dengan tulis-tulisannya, dengan dia sayur-sayurnya dia pada tahun tersebut. Mungkin itu sih biografi singkatnya. Lantas. Iya sih. Nah, dari julukannya aja udah intens banget tuh ya, binatang jalan. Ya. Emang binatang jalan tuh cuma sekedar branding atau emang ada makna dalam konteks hidupnya Chairil Anwar? Ya, binatang jalan itu dia memiliki atau mencerminkan jiwanya Chairil Anwar yang memang penuh dengan semangat, liar, dan tanpa ingin dikekang oleh norma-norma ataupun aturan-aturan yang ada gitu oleh pemerintah Belanda pada saat itu tadi. Lalu saya ingat satu, Mbak Risa, saya manggil Mbak atau kan? Kakak aja ya. Kak Risa tahu nggak? Ada salah satu tulisan Iya. lukisan pada tahun 1945 atau pada tahun penjajahan itulah. Itu yang ada tulisannya Bunga Elubu yang dilukis oleh Bapak Afandi kalau nggak salah, Afandi di daerah Jawa. Iya ada. Itu dia disuruh melukis untuk membangun semangat masyarakat Indonesia untuk melawan suatu penjajahan. Nah, dia bingung nih. Dia sudah mendapatkan gambarnya, tetapi dia bingung dengan tulisannya. Datanglah nih Chairil Anwar. Datang dengan ya pakaian dia memang copang camping, orangnya hidupnya nomaden dan lain-lain. Dia datang, ditanyalah. Kalau bahasa kita sekarang ya, cok,
Gue disuruh bikin lukisan nih sama Soekarno, tapi gue bingung. Terus Gue suruh bikin lukisan untuk membangun semangat, tapi gue bingung nih, cuma lukisan lo tanpa ada makna, tanpa masyarakat tahu maknanya, bagaimana membangkitkan? Ya udah lu tulis aja bunga ilmu, ditulislah tuh bunga ilmu. Tapi tanpa kita sadari, bunga ilmu itu adalah salah satu ajakan bagi para pekerja seksual di pasar senen. iya. Jadi tuh dari makna bunga ilmu itu yang akhirnya membangun semangat, itu ada biografi perihal seksualnya. Karena para pekerja seksual itu sendiri untuk mengajak para pelanggannya itu dengan bung ayo bung gitu. Jadi Mbak Karisa misalkan bung ayo bung itu mengajak pelanggan gitu. Tapi itu udah gak berlaku lagi sekarang ya? Udah enggak, kan kalau sekarang kan mas ayo mas gitu lah, oke ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Ya boleh. Menurut Kak Ega nih, apa sih yang membedain gayanya Chairil Anwar tuh jadi lebih stand out gitu dibanding penyair-penyair yang lain pada masanya? Chairil Anwar itu memiliki bahasa yang lugas serta kritis menurut saya, serta dia orang bahasanya itu ya bebas gitu. Ada bahasa yang namanya memperjuangkan, lalu kasar, terus ada yang membahas perihal seksual atau dan yang lainnya. Jadi karena dia menulis suatu puisi yang memangnya apa yang ada di dalam pikirannya, perasaannya yaitu yang dia lontarkan. Jadi puisi tidak membatasi pemikiran seseorang seperti itu bahasa. Karisa. Iya. Nah, sekarang kita masuk nih ke bukunya. Jadi buku ini kan merupakan antologi dari puisinya Chairil Anwar. Nah, dari sudut pandangnya Kak Ega, puisi apa sih yang paling menggambarkan Chairil Anwar atau yang paling mencolok gitu? Yang paling menggambarkan itu adalah puisi aku. Puisi aku ya. Puisi aku. Bukan aku ya, bukan aku. Iya, judulnya aku. Judulnya aku di buku Chairil Anwar. Itu di situ tuh Chairil benar-benar menantang dunia ataupun menantang Indonesia dengan keberaniannya, dengan pernyataan yaitu seperti judul buku ini kan. Di aku itu ada yang namanya aku ini binatang jalan. Ya seperti macam deklarasi lah, deklarasi bagi hidupnya dia yang berontak, jujur dan tanpa topeng gitu dalam masa penjajahan tersebut. Penonton diam aja Pak. Iya. Itu bacain dong puisinya coba. Oh iya. Tadi mau ada yang request tuh katanya pengen dibacain puisinya. Wah, ya saya tidak bisa membaca puisi. Dijebak saya. Ya biar kita tahu isi dari puisi aku ini gitu. Puisi aku itu ada di halaman 17. Bismillah. Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedih sedan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang berdua. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih-pedih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Masya Allah. Lagi nanti. Sedih juga ya isi puisinya. Marah. Cukup menyentuh. Ih, saya tidak menyentuh. Puisinya woi. Ya, siap. Nah, Kalau kita saya menyentuh ya. Kakak Risa, kan lebih marah soal. Iya nih. Jelas. Orang udah megang batu nih. Ngopi dulu balik aja. Ya, boleh silahkan. Keren juga ini mas. Dari Disponsoring soalnya. disponsorin BKKB ya guys. Harus nyerempet gitu ya emang ya. Iya. Nah, kita pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Dari sekian banyaknya karya Chairil nih, ada nggak karyanya yang paling jadi favorit gitu buat Kak Ega?
puisi yang menjadi favorit saya Iya, itu boleh adalah karena saya suka puisi dan suka membaca buku atas dari pelarian, rasa kekecewaan, rasa kehilangan yang bertahun-tahun telah bersama hingga akhirnya saya diputuskan dan dia memilih orang lain, itu adalah sia-sia. Karena kenapa saya mau suka gitu dengan judul sia-sia, karena ya puisi itu ya tidak terlalu panjang dan pendek, tetapi memiliki makna yang memangnya cukup mendalam bagi kita yang memiliki rasa kecewa dan hampa yang tidak mendalam. Seperti itu sih, Mbak. Oh iya. Oke. Udah kebetulan ini seharusnya ada tisu ya. Makanya ini kopi doang, gorengan ada kagak. Itu mau nangis itu narasumber nih tisu. Ya, lantas. Udah. Nah, kita pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Kalau kita berdua nih, Khairil Anwar ini konsisten gak sih pada satu tema puisinya gitu? Seperti life crisis, cinta, atau kematian gitu, atau kemerdekaan juga gitu. Dia tuh punya satu tema yang menentu gak sih? Atau dia berubah-ubah gitu? Khairil Anwar itu memiliki beberapa, kalau yang saya lihat ya gitu ya, dari buku-bukunya dia ataupun memang antologi Khairil Anwar yang diterbitkan orang lain itu, ya dia memiliki benang merahnya itu yaitu tentang kematian, cinta, perjuangan dan pencarian makna hidup. Karena hampir keseluruhan ya rasa kekecewaan serta perjuangan itu. Kalau perjuangan mungkin karena terasa gitu lah pada zamannya dia. Cuman yang paling mencolok menurut saya perihal kematian dan cinta sih. Lalu yaitu pencarian makna hidup itu yang memang benar-benar apa ya? Benar-benar yang memangnya ada gitu di sosoknya dia. Dan mudah juga untuk kita pahami dan kita rasakan seperti itu. Iya. Saya juga sih tadi habis dibacain puisi aku, saya kayak zoom gitu. Ada yang Saya takut kepulangnya. Ya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Menurut Kak Egan, pengaruh Khairil dalam perkembangan sastra Indonesia sampai saat ini tuh gimana? Pengaruh Khairil Anwar bagi sastra Indonesia sampai saat ini. Pengaruh Khairil Anwar itu ya dia bisa membuka jalan bagi kebebasan berekspresi bagi sastrawan ya, sebutannya sastrawan ya. Iya. Kalau nggak salah, Iya. ya kalau salah benar ini. Sastrawan bagi sastrawan Indonesia, tanpa dia mungkin puisi modern ya, puisi modern itu tak akan seberani ini. Ya kita lihat lah banyak gitu seorang puisi ataupun penyair yang memangnya memiliki sastra yang begitu bagus gitu kan. Karena ada beberapa juga selain Khairil Anwar yang memang memiliki makna cinta, kematian, terus perjuangan serta pencarian makna hidup. Juga ada Djoko Pinurbo yang memang memiliki puisi-puisinya memiliki makna-makna arti perihal hidup, lalu kematian juga. Lalu ada Jokpin sama Sapardi Djoko Damono, itu dia adalah seseorang yang memangnya memiliki puisi-puisi yang akhirnya membangunkan semangat para pemuda-pemuda di Indonesia sih itu sebenarnya. Iya. Ya. Nah, Kok grogi sih Kak? bukan grogi tapi Emang saya menggantang. Yalah. Takutnya kan masih ada jawaban yang lebih panjang gitu, jadi kita ambil dulu gitu. Nah, jadi hidup spirit. Mana nih? Jadi gimana ya dah? Ente kadang-kadang ente. udah. Kita fokus nih. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dan apakah bisa generasi muda zaman sekarang belajar dan connect sama pemikiran dan semangatnya Khairil Anwar?
bisa aja sih, bisa Bisa. bisa sangat bisa kalau menurut saya, karena ya anak muda sekarang kan memiliki kegelisahan. Ya kalau kata anak muda zaman sekarang apa, mental health. Mental health, Bentar. anxiety. Mental health itu kan orang yang memiliki keresahan terlalu berlebihan ya, Ya betul. ya yang akhirnya dia stres, gila dan lain-lain kan. Iya. Bener gak sih, Kak? Iya benar banget. Ya kekecewaannya itu kan beragam, perihal ada yang memang yang broken home mungkin, ada Iya. perihal cinta seperti saya yang akhirnya berlari ke buku, ke hal-hal positif. Itu adalah suatu hal yang memangnya sangat berpengaruh juga bagi hidup kita sendiri, yang akhirnya kita akan berkembang gitu ke depannya. Nah contohnya seperti tulisan-tulisan saya lama, kayak tadi perihal sia-sia yang memiliki makna begitu dalam, perihal rasa kekecewaan terhadap dunia loh. Agak panas ya. Kipasnya itu, kipasnya parah. Nah kita pertanyaan selanjutnya nih. Apa? Coba Kak Ega nih sebutin aja satu wisdom dari karyanya Khairil yang bisa disampaikan gitu buat kita-kita. Satu wisdom, wisdomnya itu ya tadi kalau nggak salah itu ada ya. Iya. Visinya aku. Oh. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kenapa sih aku ingin hidup 1000 tahun lagi? Padahal nggak mungkin tuh ya. Ya, Mungkin aja sih sebenarnya. nggak mungkin. Dulu kan mungkin tuh. Tapi sekarang Mungkin. udah enggak. Iya, bisa masuk. Kalau menurut saya, kenapa aku ingin hidup 1000 tahun lagi? Ya karena kita ketahui lah, kita ingin bermanfaat bagi orang banyak, kita ingin bermanfaat bagi nusa dan bangsa, kita ingin bermanfaat bagi lingkungan, kayak gitu. Karena dengan umur kita segini, kita belum bisa memiliki apa yang kita inginkan, serta belum bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu yang selalu terngiang-ngiang di dalam otak saya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi untuk menjadi suatu mindset untuk dalam proses saya sendiri ke depan itu harus seperti apa, harus berjuang bagaimana lagi, harus apa yang dituju, harus bisa menyenangkan setiap orang yang ada di sekeliling saya, kayak gitu. Ya terutama kita balik lagi ke orang tua, kayak gitu. Kalau orang tuanya nggak ada. Orang tuanya nggak ada ya kan berarti kita harus bisa membanggakan setiap orang yang ada di sekeliling kita. Iya betul. Mendoakan dan lain-lain. Kayak gitu sih Mbak. Jadi itu yang selalu pegang. Dan ada satu lagi wish saya sendiri. Aduh berat. Panas. Napas dulu. Panas soalnya. Oh iya, kipas dong boy. Enggak yakin. Jadi ada satu kata-kata saya yang saya sematkan di Instagram saya. Oh apa tuh? Jika kau takut untuk melangkah, salah. Jika kau takut untuk mengambil resiko, maka berhenti untuk melangkah. Karena apa? Setiap perjalanan yang kita lalui, setiap perjalanan yang kita jalani, itu memiliki resiko-resiko yang ada. Jadi kita harus bisa meminimalisir bagaimana resikonya dan tujuan kita. Seperti ide-ide serta gagasan yang kita ingin buat, kita harus memperhitungkan juga dampak-dampak kedepannya seperti apa, dan kita harus bisa meminimalisir itu semua. Iya. Kayak gitu. Keren. Mbak Risla. Tak. Oh iya. Karisa kok guru? Karisa. Karisa. Kan dari Medan guru. Enggak semuanya. Oh iya, siap. Apa lagi? Awakmu, lu? Ya kan harus senyum. Oh siap. Oke kita pertanyaan selanjutnya ya. Hmm. Nggak usah kebanyakan basa-basi. Menurut Kak Ega nih, Udah. Khairil Anwar ini cocok gak sih jadi gateway-nya orang-orang yang ingin belajar sastra dan masuk ke dunia puisi? Cocok gak dia kira-kira ya buat jadi panutan kita gitu? Cocok banget sih. Karena yang mana Khairil Anwar itu memiliki puisi-puisi yang memiliki emosionalnya dapat,
terlalu padat, punya padat puisinya yang padat gitu kan, emosionalnya yang memangnya dapet, yang mudah gitu masuk ke dalam hati kita, seperti puisi-puisinya yang memiliki rasa kekecewaan terhadap perempuan. Karena saya pernah baca ada beberapa narasi yang mengatakan Chairil Anwar tidak pernah menikah, dan ada beberapa yang menarasikan Chairil Anwar pernah menikah. Nah itu juga ada ketimpangan. Tapi yang saya pegang teguh, Chairil Anwar tidak pernah menikah semasa hidupnya. Karena yang kita ketahui sekarang tidak ada keturunannya Chairil Anwar. Putus sampai di dia ya. Putus sampai di dia doang. Cuman keturunan dia dalam syair-syairnya itu sekarang banyak sekali. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi selain Chairil Anwar nih, siapa aja gitu? Siapa dan apa aja rekomendasi reading list untuk anak-anak zaman sekarang gitu, terutama kita nih mahasiswa gitu. Mahasiswa itu yang tadi saya sebutin tuh. Ya, itu ada Djoko Djoko Damono, ya. Terus tadi ada lagi apa? Sapardi Djoko Damono sama Jokpin. Iya, ada. Sama ada lagi, kalau mahasiswa itu misalkan ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat, hak-hak buruh, Taufik Ismail. Masuk juga Taufik Ismail. Lalu ada siapa lagi, Citukur. Oh iya. Dengan syair-syairnya yang nyeleneh, dengan bahasa-bahasanya yang memangnya tidak terlalu puitis, dengan bahasa-bahasa kesehariannya dan mudah dipahami. Lalu ada lagi biografi sih, sebenarnya biografinya si Marsina, karena ada itu buku biografi Marsina kan, itu adalah untuk kita memperjuangkan buruh. Nah kalau puisi itu ada yang tadi Sapardi Djoko Damono yang memangnya dia memiliki narasi-narasi lembut, terus romantis. Lalu kalau di Djoko Pinurboyo itu dia memiliki nuansa-nuansa kontemporer sama satir ya sih. Lalu ada lagi itu WR ya. Terima kasih atas pembenarannya. Itu WR itu adalah narasi-narasinya juga sih. Iya, saya ada pernah baca. Mantap. Agak ini sih agak apa? Agak vulgar. Itu memang yang dicari, yang agak vulgar. Ada lagi? Ada pertanyaan terakhir. Apa nih? Jadi staff nih saya. Biar santai aja. Jangan serem-serem lah. Ada nggak sih pesan Kak sebagai untuk komunikan kita yang ngedengar ini, buat yang lagi nyari makna hidup lewat puisi, atau ada nggak puisi Chairil yang jadi self help Saya juga ribet sih di saya. Heal itu buat healing gak sih? Di saya di Universitas Bekasi agak ribet juga kalau ngomong Inggris, gitu. Ya puisi pesan dan untuk komunikan. Ya. Masya Allah ini boleh. Nggak bisa sih sebenarnya kalau begini kan bisa. Iya udah ya. Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Puisi itu adalah ruang tenang untuk memahami dunia dan diri kita sendiri. Menulis puisi ya tidak perlu bagus, tetapi dia memiliki makna dan arti yang begitu dalam. Keluarkan saja yang ada, apa yang ada di dalam pikiran serta rasa untuk kita menulis. Nah, kalau untuk puisinya Chairil Anwar itu ada, kalau yang pada merasa kehilangan arah ya, itu ada derai-derai cemara. Derai-derai cemara. Saya pernah dengarnya itu derai-derai hujan. Ada juga derai-derai cemara. Bukan ya. Aduh, saya pengen jokes, saya lupa jokesnya. Maafin ya. Iya, nggak apa-apa.
Bacain aja bang, bacain lagi bang. Bacain lagi, saya lupa deh halaman berapa. Udah, ntar dulu. Kamu ini masih dulu. Kan ada daftar isinya bang, kita ya. Astagfirullahaladzim. Kita tuh pengen denger isinya tuh kayak gimana gitu, nggak cuma pengen tahu dulu aja. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Soalnya kita Nih. Nah, derai-derai itu ada di 103. Terima kasih, Guru. Iya sama-sama. Mana sih tadi? 103. Derai-derai. Derai-derai Cemara, karya C.R. Lambat, 1949. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkat maraku, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan, sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Itu barisan yang mana ini yang di belakang berisik sekali ya. Iya mau nangis. Berisik doang ya. Ada lagi sudah? Sudah kan itu pertanyaan terakhir. Oh, pertanyaan terakhir. Terus Kita closing aja. closing. Oke guys, kita udah mau selesai. Jadi Khairil Anwar tuh seorang sastrawan Indonesia ya, yang banyak puisinya. Ini termasuk salah satunya bukunya Aku Ini Binatang Jalang gitu, yang banyak puisinya tuh ada romance, apa tadi, memperjuangkan hidup, apa, lalu Rasa kecewa. terus Tentang perjuangan ya, banyak. banyak lagi. Iya. Iya, sangat-sangat menginspirasi anak muda zaman sekarang ya, buat yang pengen memperdalam dunia sastra. Terus Jadi terima kasih juga ya buat Kak Ega selaku wakil ketua Taman Baca Kota Bekasi, Taman Baca Masyarakat Kota Bekasi, yang udah ngeluangin waktu untuk datang ke sini, ke tempat kita yang sangat sederhana ini, sama-sama. dan sharing-sharing ilmu-ilmunya. Nah, pembahasan kita kali ini cukup berisi ya guys, daging semua kata Daging. dan gak ngebosenin juga kan. Semoga gak ngebosenin ya. Selanjutnya kita bahas apa lagi nih? Coba komen di bawah nanti ya, kita tunggu komennya loh. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya juga buat like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng kalian nantinya ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru kita. Hmm.